Halo teman-teman pecintawan inspirasi. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah menarik berjudul Asal-usul Pulau Madura. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Diceritakan bahwa Pulau Madura ini bermula terlihat oleh pelajar-pelajar pada zaman purbakala sebagai pulau yang terpecah-pecah, sehingga merupakan beberapa puncak-puncak tanah yang tinggi, yang sekarang menjadi puncaknya bukit-bukit di Madura, dan beberapa tanah datar yang rendah. Apabila air laut surut akan kelihatan, dan apabila air laut naik, maka tidak akan kelihatan, karena puncaknya ada di bawah air. Yang sekarang disebut dengan Gunung Geger, yang terletak di Kabupaten Bangkalan, dan Pegunungan Pujudan di Kabupaten Sumeneb. Diceritakan bahwa, pada zaman dahulu, ada suatu negara yang bernama Mendengkawulan, yang di dalamnya ada sebuah keraton yang bernama Giling Vesi. Rajanya bernama Sang Hyang Tunggal. Menurut dugaan orang Madura, diperkirakan ada di suatu tempat di dekat Gunung Semeru, di dekat puncak kala, yang bernama Gunung Bromo. Zaman tersebut perkirakan sekitar tahun 929 Masehi. Sang raja tersebut mempunyai seorang putri yang cantik dan masih gadis perawan. Pada suatu hari, sang putri bermimpi kemasukan rembulan dari mulutnya, kemudian masuk ke dalam perutnya, dan tidak keluar lagi. Dan beberapa bulan kemudian, setelah kejadian itu, sang putri tiba-tiba hamil, dan tidak diketahui siapa ayah dari calon bayi tersebut. Ayahnya beberapa kali bertanya tentang sebab musababnya, tapi sang putrinya itu sama sekali tidak menjawab, karena ia pun tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Sang raja sangat murka, kemudian memanggil patihnya yang bernama Pranggulan. Sang patih kemudian diperintah untuk membunuh putri tersebut dan membawa kepala sang putri ke hadapan sang raja. Dan apabila patih tersebut tidak sanggup memperlihatkan kepala putrinya itu, maka sang patih tidak diperkenankan menghadap sang raja dan tidak dianggap lagi sebagai patih di kerajaannya. Kemudian berangkatlah patih dengan membawa sang putra keluar dari keraton menuju hutan rimba. Setelah sampai di suatu tempat di dalam hutan belantara, sang patih kemudian menghunus pedangnya dan memegang leher sang putri. Akan tetapi, ketika pedang akan sampai ke leher sang putri, pedang tersebut tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah kejadian itu, sang patih termenung dan berpikir bahwa kehamilan sang putri tentu bukan kesalahannya, namun tentu ada hal yang luar biasa. Akhirnya, Patih Pranggulan mengalah, dan untuk tidak kembali ke rajanya, mulai saat itu, ia mengganti namanya menjadi Ki Jahi Poleng. Poleng artinya dalam bahasa Madura, Ain Tenunan Madura, dan ia juga merubah pakaian dengan memakai kain, baju, dan ikat kepala dari kain poleng. Kemudian ia memotong kayu-kayu untuk dijadikan perahu, yang oleh orang Madura disebut gitek atau getek dalam bahasa Jawanya. Sebelum sang putri diberangkatkan, Ki Jahi Poleng memberikan beberapa bekal berupa buah-buahan dan berpesan, jika sang putri memerlukan bantuannya, sang putri cukup menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali. Maka seketika itu, Ki Jahi Poleng datang untuk menolongnya. Sang putri, oleh Ki Jahi Poleng, didudukan di atas gitek itu, yang kemudian ditendangnya gitek tersebut menuju Madu Oro. Pojok di arah-arah artinya, pojok menuju ke arah yang luas. Diceritakan bahwa inilah sebabnya pulau ini dinamakan Madura. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Madura itu berasal dari perkataan lemah duro, yang berarti tanah yang tidak sesungguhnya. Artinya, bila air laut pasang, tanahnya tidak kelihatan, dan apabila air laut surut, maka tanahnya akan kelihatan. Singkat cerita, gitek tersebut terdampar di Gunung Geger, ditulah asalnya tanah Madura. Dan memang menurut babat-babat, apabila ada yang tertulis perkataan tanah Madura, maka yang dimaksudkan adalah Kabupaten Bangkalan, termasuk juga Kabupaten Sampang. Sedangkan apabila ada yang menyebutkan daerah-daerah di sebelah timur dari daerah-daerah tersebut, maka yang dimaksudkan adalah Kabupaten Sumeneb atau Sumekar atau Sumanap, dan dituliskannya Pemekasan. Pada suatu ketika,
Perut sang putri mulai terasa sakit seperti akan menemui ajalnya. Di situ, ia menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali untuk meminta pertolongan dari Ki Jahipoleng. Maka, seketika itu pula Ki Jahipoleng datang dan berkata bahwa sang putri akan segera melahirkan. Dan tidak lama kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang roman, mukanya sangat tampan, dan kemudian diberi nama Raden Segoro, yang berarti lautan. Dan keluarga itulah yang menjadi penduduk pertama di Madura, dan setelah itu, Ki Jahipoleng menghilang lagi. Diceritakan bahwa perahu-perahu orang dagang yang berlayar dari beberapa kepulauan di Indonesia, ketika malam hari, selalu melewati lautan dekat tempat tinggalnya Raden Segoro. Mereka selalu melihat cahaya yang terang, seolah-olah cahaya rembulan. Maka mereka pun akan berhenti untuk berlabuh di tempat itu membuat geger Madura, dan akan membuat selamatan makan dan minum di situ, serta memberi hadiah kepada yang bersahaja itu setelah berumur 2 tahun. Raden Segoro sering bermain-main di tepi lautan, ketika pada satu hari dari arah lautan, datanglah 2 ekor naga yang sangat besar dan mendekatinya. Karena takut, Raden Segoro berlari sambil menangis, kemudian menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Merasa khawatir, takut anaknya dimakan ular naga tersebut, ibunya langsung memanggil Ki Jahipoleng, dan seketika itu Ki Jahipoleng datang menemui si ibu. Si ibu menceritakan kejadian yang menimpa putranya tersebut. Ki Jahipoleng kemudian mengajak Raden Segoro bermain-main di tepi laut. Dan tak berapa lama kemudian, datanglah 2 ekor naga raksasa itu. Ki Jahipoleng menyuruh Raden Segoro untuk memegang ekor ular itu, dan kemudian membantingnya ke tanah. Raden Segoro menolak permintaan Ki Jahipoleng, namun karena terus dipaksa, akhirnya Raden Segoro menuruti perintahnya. Kemudian dipegangnya 2 ekor naga raksasa tersebut, dan dibantingkannya ke tanah. Dan seketika itu juga, 2 ekor ular naga raksasa tersebut berubah menjadi 2 bilah tombak. Kedua bilah timbak tersebut kemudian diberikan kepada Ki Jahipoleng untuk dibawa menghadap ke ibunya Raden Segoro. Tombak satunya diberi nama Ki Jahi Sinanggolo, dan satunya lagi diberi nama Ki Jahi Salukuro. Pada usia 7 tahun, Raden Segoro pindah dari Gunung Diger ke desa Nepa. Nama Nepa itu karena di situ banyak sekali pohon Nepa. Pohon Nepa atau bunyok, yaitu pohon sejenis kelapa, tapi lebih kecil dan tidak besar seperti halnya pohon kelapa. Daunnya dapat dibuat atap rumah, dan yang masih muda dapat dibuat rokok seperti klobot. Desa tersebut letaknya berada di daerah Ketapang, Kabupaten Sampang di pantai sebelah utara Java Zi. Dan hingga sekarang masih banyak kerahnya. Pada suatu ketika, negara Mendangkawulan kedatangan musuh dari Cina. Dalam peperangan tersebut, Raja Mendangkawulan berkali-kali kalah, sehingga rakyatnya hampir habis dibunuh oleh musuh. Di dalam keadaan bingung dan susah tersebut, suatu malam, Raja Mendangkawulan bermimpi bertemu dengan orang tua yang berkata bahwa di sebelah pojok barat daya dari keraton tersebut, ada pulau bernama Maduoro, Lemah Dulu, atau Madura. Di situ tinggal seorang anak muda bernama Raden Segoro. Raja disuruhnya untuk meminta pertolongan kepada Raden Segoro kalau ingin memenangkan peperangan. Dan keesokan harinya, Raja memerintahkan pepatinya untuk membawa beberapa prajuritnya ke Madura. Dan sesuai dengan mimpinya tersebut, sesampainya di Madura, Pepati langsung menemui Raden Segoro dan menceritakan kejadian yang menimpa kerajaannya, serta meminta pertolongan Raden Segoro untuk membantunya, dan juga meminta izin kepada ibunya, agar ibunya mengizinkan putranya untuk membantunya. Si ibu memanggil Ki Jahipoleng untuk mendampingi Raden Segoro, guna membantu peperangan raja itu dari serangan musuh yaitu Cina. Kemudian berangkatlah Raden Segoro, Ki Jahipoleng serta Pepati dan prajuritnya menuju Keraton Mendangkawulan. Dengan membawa pusaka tombak Ki Jahi Nanggolo, Ki Jahipoleng juga ikut serta, namun tidak kelihatan oleh yang lain kecuali Raden Segoro. Dan sesampainya di negara tersebut, Raden Segoro langsung berperang dengan tentara Cina dengan didampingi oleh Ki Jahipoleng. Pusaka Ki Jahi Nanggolo hanya ditujukan ke arah tempat sarang-sarang musuh. Maka banyak musuh yang mati karena mendadak menderita sakit, dan tidak lama kemudian semua musuh lari meninggalkan negara Mendangkawulan.
Raja Mendangkawulan mengadakan pesta besar untuk merayakan kemenangan perang dan memberikan penghargaan besar kepada Raden Segoro, serta memberi gelar Raden Segoro alias Tumenggung Gemet, yang artinya semua musuh apabila bertarung dengannya akan habis. Gemet sama dengan bahasa Jawa. Raja Sanghyang Tunggan berhajat untuk mengambil anak mantu kepada Tumenggung Gemet dan menghantarkan dia suruhan pepatih dan tentara kehormatan dengan disertai surat terima kasih kepada ibunya. Raja menanyakan siapa ayahnya. Maka Raden Segoro akan menanyakan kepada ibunya nanti. Kemudian Raden Segoro mohon izin kepada Raja Mendangkawulan untuk kembali ke Madura. Setelah sampai, maka Raden Segoro kembali menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya. Ibunya merasa kebingungan dan menjawabnya bahwa ayahnya adalah seorang siluman. Maka seketika itu pula, lenyaplah ibu dan anaknya serta rumahnya yang disebut dengan sebutan Keraton Nepa. Demikianlah riwayat asal-usul tanah Madura, yang oleh orang tua-tua dikesankan bahwa Raden Segoro sudah membalas hutang-hutangnya dengan yang menghinakan ibunya dengan perbuatan yang baik, yaitu menolong di dalam peperangan. Diceritakan pula bahwa kemudian hari, Ki Jahi Nanggolo dan Ki Jahi Alukuru oleh Raden Segoro diberikan kepada Pangeran Damong Plek Karang Ki Jahi Damong, Bupati Arosbaya Bangkalan. Dan sejak saat itu, kedua bilah tombak tersebut, Ki Jahi Nanggoro dan Ki Jahi Alukoro, menjadi senjata pusaka Bangkalan. Nah, teman-teman semua, inilah cerita asal-usul dari Pulau Madura. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalam.